Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman kelas 1 hari ini? Teman-teman yang hebat. Bu In doain semoga hari ini semua teman-teman dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Ya, baiklah teman-teman. Hari ini kita akan belajar yaitu PKLH, Pendidikan Kebersihan Lingkungan Hidup. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang air, ya. Seperti yang sudah kita ketahui, siapa yang menciptakan air? Ya, air itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur, ya. Kita sudah ada air, kita bisa menggunakannya setiap hari. Nah, kali ini kita akan belajar yaitu tentang air bersih. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa dapat menyebutkan ciri-ciri dari air bersih. Nah, apa sih air bersih itu, teman-teman? Ternyata air bersih, air yang kita gunakan setiap hari, itu mempunyai ciri-ciri. Di antaranya yaitu 1, air bersih itu tidak berbau. Jadi ketika kita tuang di dalam gelas, kemudian kita cium, itu nggak ada baunya, ya. Kemudian ciri yang kedua adalah air bersih itu tidak berwarna, ya, atau warnanya jernih. Jadi ketika kita tuang di dalam gelas ataupun botol yang bening, itu akan kelihatan transparan itu. Kemudian ciri-ciri air bersih yang ketiga adalah tidak ada kotorannya. Jadi tidak ada kotoran-kotoran yang mengambang di dalam air. Selanjutnya adalah tidak mengandung kuman atau tidak ada kuman penyakitnya ya teman-teman ya. Jadi ketika air bersih itu kita gunakan aman karena tidak ada kuman-kumannya. Itu. Selanjutnya, teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari air bersih, mulai dari aktivitas bangun tidur sampai malam kita selalu menggunakan air bersih. Nah, di antaranya kegunaan air bersih ya untuk ini teman-teman, air bersih kita gunakan untuk menjaga kebersihan diri ya, menjaga kebersihan diri. Apa saja sih menjaga kebersihan diri itu? Nah, menjaga kebersihan diri itu diantaranya adalah mandi. Coba teman-teman kelas 1 tahu tidak? Berapa kali kita mandi dalam sehari? Iya, benar sekali. Kita mandi sehari itu 2 kali, yaitu saat pagi setelah bangun tidur dan saat sore hari setelah beraktivitas. Saat kita mandi, teman-teman, kita menggunakan air bersih. Selain itu, kita juga harus menggunakan sabun ya. Ketika kita mandi hanya menggunakan air saja dan kita tidak sabun, maka badan kita juga akan tidak bersih, kuman-kumannya tidak hilang itu. Nah, untuk teman-teman yang keramas tentunya rambutnya dikeramas menggunakan sampo. Itu ya teman-teman ya. Kemudian eh ke apa tadi? Menjaga kebersihan diri yang selanjutnya adalah menggosok gigi. Nah, berapa kali idealnya kita menggosok gigi, teman-teman? Ya, kita menggosok gigi itu dalam sehari 2 kali. Kapan? Biasanya itu pagi, pagi setelah bangun tidur. Kemudian yang kedua adalah malam sebelum tidur. Kenapa kita malam sebelum tidur harus menggosok gigi? Nah, kalau kita menggosok gigi pada malam hari sebelum tidur, itu sisa-sisa makanan yang tertempel di gigi maka akan hilang ya, akan menjadi bersih dan mulut akan menjadi segar. Itu teman-teman.
Menggosok gigi itu menggunakan alat yang namanya sikat gigi. Selain itu juga menggunakan pasta gigi dan tentunya harus menggunakan air yang bersih. Selanjutnya teman-teman, nah air bersih juga bisa kita gunakan untuk mencuci tangan. Nah, kapan sih kita mencuci tangan itu? Nah, apalagi seperti ini ya teman-teman ya, saat ini. Saat ada COVID seperti ini. Jadi kita harus sering-sering mencuci tangan. Biasanya kita mencuci tangan itu, contohnya nih, sebelum makan, kemudian setelah makan, kita mencuci tangan. Nah, selain itu, setelah kita melakukan aktivitas apapun, sebaiknya kita juga mencuci tangan. Nah, mencuci tangan sebaiknya kita lakukan di air yang mengalir. Air yang mengalir tentunya bersih ya teman-teman ya. Kemudian menggunakan sabun. Supaya apa? Kuman-kuman yang ada di tangan menjadi hilang. Dan mencuci tangan juga harus dilakukan dengan tepat ya, tidak asal-asalan. Supaya tangan menjadi bersih dan bebas dari kuman penyakit itu. Nah, teman-teman, selain digunakan untuk menjaga kebersihan diri, ternyata air bersih juga sangat membantu di dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, contohnya untuk apa air bersih itu? Nah, air bersih itu digunakan untuk memasak, ya, untuk memasak, kemudian mencuci sayur, mencuci baju, dan sebagainya. Selain itu mengepel, kemudian apa namanya? Mengepel, mencuci mobil, iya, semuanya juga menggunakan air yang bersih. Itu. Nah, itu ya teman-teman ya. Buin ulang sekali lagi ya. Ciri-ciri dari air bersih, tidak berbau, tidak berwarna, tidak ada kotoran, tidak ada kuman, dan tentu saja kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai orang muslim, kita juga sangat membutuhkan air bersih, yaitu untuk apa? Untuk berwudu. Sebelum sholat, kita harus menghilangkan najis dulu dengan cara berwudu, ya. Itu. Nah, mungkin itu teman-teman yang kita bisa pelajari hari ini tentang ciri-ciri air bersih dan kegunaan dari air bersih. Saya cukupkan sampai di sini pembelajaran hari ini. Kita lanjut untuk episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.